Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo Sobat TKJ, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Nah, pada video kali ini kita tidak akan belajar mengenai Debian dan Ubuntu server, tetapi kita akan beranjak kepada mikrotik atau kita akan mempelajari dunia mikrotik ya teman-teman. Nah, pada bab 1 ini adalah pendahuluan tentang mikrotik. Jadi, apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik ini sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengoperasikan jaringan komputer. Nah, langkah awal yang kita gunakan untuk belajar mikrotik itu dimulai dari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Nah, untuk itu lab yang akan kita gunakan adalah Pinet Lab. Nah, di sini saya akan menunjukkan Pinet Lab itu seperti apa sih? Nah, ini adalah tampilan untuk Pinet Lab seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk praktek ya, teman-teman. Pada bab pendahuluan mikrotik itu ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu mikrotik? Yang kedua, tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Yang ketiga, program sertifikasi mikrotik. Dan yang terakhir terkait ujian MTCNA. Kita langsung saja ke materi yang pertama, apa itu mikrotik? Nah, di sini saya memiliki beberapa tentang mikrotik. Nah, jadi mikrotik itu sebuah vendor perusahaan. Nah, jika teman-teman bingung apa sih vendor perusahaan itu, jadi vendor perusahaan atau vendor itu semacam penyedia atau hak yang menyediakan barang dan jasa. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan. Jadi, mikrotik itu perusahaan yang menyediakan pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan juga router. Nah, perlu diketahui juga bahwa mikrotik itu dapat berbentuk software dan juga hardware. Nah, untuk software ini berbentuk operating system atau OS. Nah, biasanya kita menyebutkannya itu router OS atau RO. Nah, untuk contoh dari software atau operating system itu seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, untuk hardware sendiri itu berbentuk perangkat keras atau biasa kita sebut router board atau RB. Nah, contohnya itu seperti Real Switch dan juga router board 941. Nah, untuk mikrotik sendiri atau untuk awal didirikannya itu berada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Untuk moto mikrotik itu biasa dikenal dengan nama routing the world. Nah, istilah ini memiliki makna yaitu ingin menghubungkan dunia. Kemudian untuk website resmi dari mikrotik itu adalah mikrotik.com. Nah, di sini teman-teman bisa searching saja. Di sini saya akan coba searching mikrotik.com. Nah, ini adalah website resmi dari Mikrotik. Nah, di sini juga kita bisa baca-baca mengenai Mikrotik yang teman-teman ingin ketahui. Oke, kita lanjut. Nah, untuk Mikrotik sendiri itu didirikan oleh John Turley dan Ernest Rextis pada tahun 1996. Yang artinya Mikrotik ini sudah cukup lama didirikannya. Nah, kemudian jika ada perkumpulan mikrotik itu biasanya disebut dengan mikrotik user meeting atau MUM. Istilahnya itu seperti webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik. Tetapi perkumpulan itu juga untuk umum ya teman-teman, yang tujuannya untuk mengenalkan mikrotik seperti fitur-fitur dan juga kegunaannya. Nah, di sini kita juga bisa cek kapan terakhir terjadinya MUM. Nah, nama websitenya itu mum.mikrotik.com. Nah, di sini saya akan coba cek. Nah, di sini teman-teman bisa search MUM Mikrotik. Mohon maaf. Nah,
Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa MUM itu sebuah conference atau workshop yang berhubungan dengan mikrotik, seperti kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan kapan terakhir adanya MUM ini. Nah, di sini kita coba untuk mengakses medianya. Kita foto galeri. Nah, bisa dilihat di sini bahwa MUM terakhir itu diadakan di Guatemala dan juga Honduras pada tahun 2020. Kemudian kita juga bisa membaca Wikimedianya Mikrotik, yaitu dengan website wiki.mikrotik.com. Nah, di sini saya akan coba search. Nah, ini merupakan kumpulan materi tentang mikrotik. Seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui atau mempelajari tentang fitur, definisi, dan konfigurasi, kalian bisa buka saja pada wiki.mikrotik.com seperti ini. Nah, yang terakhir ada forum dari mikrotiknya sendiri, yaitu forum.mikrotik.com. Nah, forum ini biasanya digunakan untuk berdiskusi atau bertanya-tanya mengenai mikrotik. Nah, di sini saya akan coba bukakan untuk kalian. Nah, ini adalah forum resmi atau forum tersendiri dari mikrotik. Di sini kalian bisa tanya-tanya mengenai mikrotik. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Nah, pada pembahasan yang kedua kali ini, nanti kita akan membahas tujuan pembelajaran dari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate, dan juga kita akan menyinggung sedikit mengenai timeline dari mikrotik. Nah, di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kita mengulas sedikit. Tadi kan mikrotik itu ada yang berbentuk atau yang berbasis hardware. Nah, hardware ini atau perangkat keras itu kita biasanya menggunakan router board atau RP. Nah, nantinya si router board ini dia itu akan menggunakan router OS. Jadi dia akan menggunakan RO atau router OS. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran dari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate adalah yang pertama itu kita bisa mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian di sini kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshoot dasar pada mikrotik router OS. Nah, harapannya dengan kita mempelajari materi MTCNA ini, kita bisa mengambil program sertifikasi. Sehingga jika kita sudah memiliki sertifikatnya, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate ataupun Mikrotik MTCNA. Sekarang kita lanjut untuk timeline dari Mikrotik. Jadi, Mikrotik itu didirikan pertama kali pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997 itu pertama kalinya ditemukan OS atau Operating System. Dan ini pada zaman dahulu itu diinstalnya itu di PC karena pada zaman itu belum ditemukan perangkat keras router board. Baru pada tahun 2002 itu pertama kalinya ditemukan perangkat router board atau perangkat keras. Setelah itu pada 2006 itu MUM atau Mikrotik User Meeting ataupun kita biasa menyebutnya dengan perkumpulan atau konferensi ataupun workshop. Pertama kali dilakukan di Paraguay, Czech Republic. Jadi MUM pertama dilakukan itu di Paraguay, Czech Republic. Adapun MUM terbesar di Indonesia itu terjadi pada 2015, di mana MUM ini dihadiri sekitar 2.500 lebih orang. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu program sertifikasi mikrotik. Di mana pada pembahasan yang ketiga kali ini kita akan membahas mengenai program sertifikasi apa saja yang disediakan oleh Mikrotik. Nah, pada Mikrotik sendiri itu terdapat pembelajaran yang berstruktur, di mana terdapat sertifikat atau sertifikasi di setiap jenjangnya. Untuk kita atau pemula yang baru mengikuti Mikrotik, kita bisa mengambil program yang MTCNA.
yang mana pada MTCNA ini membahas hal-hal secara umum atau mikrotik secara umum seperti fitur-fitur yang ada. Nah, jika sudah mengikuti program MTCNA dan sudah yakin kita akan fokus di mana, misal nih, kalian ingin fokus di routing, kalian bisa ambil yang MTCRE. Ataupun bagian fitur security, kalian bisa pilih yang MTCSE. Tapi perlu diketahui, untuk pertama kali atau awal itu kita harus mulai dari MTCNA terlebih dahulu. Seperti di sini tertuliskan sertifikasi berjenjang. Jika belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineering. Jadi, jika kalian belum mengikuti MTCNA dan belum mengikuti ujiannya, kalian itu tidak boleh lanjut ke MTCRE atau yang lainnya. Jadi, kalian harus mengambil yang MTCNA terlebih dahulu untuk bisa ke level selanjutnya. Nah, untuk masa berlaku sertifikatnya itu selama 3 tahun dan bisa diperpanjang dengan ujian lagi atau dengan cara ujian lagi. Jadi misal begini, kalian sudah mengambil atau sudah pernah mengambil program yang MTCNA. Nah, kalian juga sudah mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat atau sertifikasi dari MTCNA dan itu sudah berlalu 3 tahun. Maka dengan itu kalian bisa mengikuti ujiannya lagi untuk mendapatkan sertifikatnya kembali. Nah, di sini juga tertuliskan bahwa sertifikat expired tetap bisa mengikuti sertifikat next level. Jadi, misal kalian sudah mengikuti MTCNA. Nah, sertifikatnya itu sudah berlalu 3 tahun, tapi kalian ingin mengambil program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat MTCRE. Itu bisa saja dilakukan ya, teman-teman. Di sini kita bisa melihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan oleh Mikrotik. Nah, di website inilah kita bisa mengenal mengenai sertifikasi Mikrotik. Nah, perlu dipahami atau perlu diingat bahwa sebelum kita mengambil program yang lain, kita harus mengambil program MTCNA terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke program yang lain. Misal nih, kalian ingin ambil atau ingin fokus di routing, kalian bisa ambil yang MTCRE ataupun Mikrotik Certified Routing Engineer. Di mana pada MTCRE ini kita akan membahas mengenai static routing dan dynamic routing ISP PVN. Ada juga point to point dan sebagainya. Kemudian, jika kalian sudah mendapatkan insight dari MTCRE, kalian bisa juga mengambil program yang lain atau program lanjutan, seperti yang ada di sini. Nah, misal kalian ingin fokus di security-nya, kalian bisa ambil yang MTCSE, ataupun Mikrotik Certified Security Engineer. Jika kalian ingin fokus di switching-nya, kalian bisa ambil program yang MTCSWE, atau Mikrotik Certified Switching Engineer. Kemudian di sini ada MTC IPv6E, di mana pada program ini atau kelas ini kita akan fokus pada bagian IPv6. Lalu di sini ada MTC UME atau Mikrotik Certified User Management Engineer. Nah, pada MTC UME ini kita akan belajar mengenai manajemen user. Kemudian di sini ada MTCWE. Nah, di sini kita itu akan belajar atau akan fokus belajar di wirelessnya. Nah, wirelessnya ini indoor ya, seperti di hotel dan juga di bandara. Nah, jika ingin fokus di outdoornya, kalian bisa ambil yang MTCWE. Nah, MTCWE ini berfokus di bagian outdoor ataupun bagian luar, seperti point to point, lalu jaraknya berapa. Nah, jika kalian masih bingung tentang apa yang saya bahas tadi mengenai program atau kelas-kelas di Mikrotik, kalian itu bisa mengunjungi website ini. Website www.mikrotik.com/training/about. Nah, nanti pada website tersebut akan dijabarkan mengenai program-program atau kelas-kelas yang disediakan oleh Mikrotik. Seperti yang ada di sini, seperti MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, dan yang lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu terkait ujian MTCNA. Nah, di pembahasan yang terakhir kita akan melihat kira-kira bagaimana ujian yang diadakan di program MTCNA. Nah, di sini saya akan langsung
Nah, yang pertama, untuk mendapatkan sertifikasi, kita itu harus mengikuti ujian. Nah, untuk ujiannya sendiri, teman-teman itu bisa daftar di official webnya Mikrotik. Kemudian, untuk sistem yang digunakan yaitu ada offline dan juga online. Nah, untuk yang offline, teman-teman itu bisa datang di program learning center-nya. Kemudian, di sana teman-teman bisa belajar dengan pakarnya atau ahlinya nih. Setelah itu, untuk mendapatkan sertifikasi MTCNA, kalian bisa mengikuti ujiannya secara online yang terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu pengerjaan itu hanya 1 jam saja ya teman-teman. Kemudian untuk sistem jawabannya itu tidak ada lab isai ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar multiple choice ataupun single choice. Kemudian untuk soalnya itu merupakan tes random ya teman-teman dengan menggunakan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi di sini kalian itu harus bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk nilai KKM-nya passing grade-nya itu 60% teman-teman. Jadi kalau kalian masih di bawah 60% atau belum sampai 60% itu kalian harus melakukan tes ulang. Kemudian yang terakhir untuk syarat Mikrotik Academy yaitu Mikrotik konsultan. Misal nih kalian ingin membuka program sendiri. Nah, kalian harus memiliki nilai minimalnya itu adalah 75% di MTCNA. Dan untuk engineer level selanjutnya itu sama harus 75% juga. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan singkat mengenai Mikrotik MTCNA. Mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.